Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, kesempatan untuk belajar. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya di yaumul akhir nanti. Perkenalkan, saya Sri Wahyuningsih SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dari SDN 014 Balikpapan Kota. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan relevan di dunia pendidikan masa kini, yaitu tentang bagaimana mengelola kelas yang multikultur dan multilevel dengan penuh keadilan. Kelas yang multikultur bukan hanya sekedar ruang kelas belajar yang berisi siswa dengan latar belakang yang berbeda, tetapi lebih dari itu, kelas kita kini menjadi cerminan kecil masyarakat Indonesia yang beragam, penuh warna, dan penuh ragam bahasa, kebiasaan, dan nilai yang berbeda. Bapak Ibu, selain itu, kelas yang multilevel menuntut kita untuk mampu memahami bahwa setiap siswa memiliki potensi dan kebutuhan belajar yang unik. Ada yang cepat menangkap pelajaran, ada pula yang lambat dalam menangkap pelajaran. Mengelola keberagaman ini bukan perkara mudah, tapi ini adalah seni dan panggilan mulia seorang guru. Bapak Ibu, seni menjadi guru yang adil bukan berarti memperlakukan semua siswa sama rata, melainkan memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya masing-masing siswa. Bapak Ibu, mari kita telusuri bagaimana strategi dan prinsip menjadi guru yang inklusif dan adil, agar ruang kelas kita menjadi tempat di mana setiap anak merasa dihargai, diperhatikan, dan diberi kesempatan untuk berkembang. Bapak Ibu, saat ini pendidikan kita menghadapi perubahan yang sangat cepat dan kompleks. Tidak hanya kemajuan teknologi dan mempengaruhi cara belajar, tapi juga perubahan sosial dan budaya yang semakin beragam. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa kelas masa kini bukan lagi sekedar tempat berkumpulnya siswa yang seragam, melainkan beragam siswa. Setiap siswa yang duduk di bangku sekolah membawa kisah, budaya, bahasa, dan latar belakang yang berbeda-beda. Misalnya, ada siswa yang berasal dari suku yang berbeda, berbahasa daerah yang berbeda. Bahkan ada yang datang dari keluarga dengan keadaan ekonomi yang berbeda. Selain keberagaman budaya, kemampuan belajar juga sangat bervariasi. Ada siswa yang mampu menangkap pelajaran dengan cepat, ada yang butuh lebih banyak waktu, dan ada pula yang memerlukan pendekatan belajar yang berbeda agar bisa memahami materi tersebut. Situasi inilah yang kemudian menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi kita para guru hebat. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan yang adil untuk belajar dan berkembang sesuai dengan kebutuhannya? Bagaimana kita bisa menjadi guru yang tidak hanya pintar dalam mengajar, tetapi juga bijak dan adil dalam memimpin kelas yang penuh perbedaan. Dalam video ini, kita akan membahas strategi, praktis, dan prinsip yang bisa kita terapkan agar keberagaman di kelas menjadi kekuatan, bukan lagi hambatan. Bapak Ibu, semoga setelah menyimak tayangan ini, kita bisa semakin percaya diri dan termotivasi untuk terus
berinovasi, dan berkontribusi dalam dunia pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Bapak Ibu, sekarang mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan kelas multikultur. Kelas multikultur yaitu sebuah ruang belajar yang dihuni oleh siswa-siswi dari latar belakang budaya, bahasa, agama, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Bayangkan sebuah kelas di mana ada siswa yang berasal dari suku Banjar, Jawa, Bugis, hingga Dayak. Masing-masing membawa tradisi, bahasa, dan cara pandang yang unik. Ada yang berbicara dengan bahasa daerah yang berbeda, ada yang merayakan hari besar keagamaan secara beragam. Keragaman ini sebenarnya adalah kekayaan luar biasa yang bisa memperkaya proses belajar mengajar. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan ini akan menjadi sumber gesekan dan ketidaknyamanan. Bapak Ibu, perlu kita ketahui, kita harus bisa menjadi jembatan penghubung yang mengharmonisasikan keberagaman ini. Memberikan ruang setiap siswa merasa dihargai, merasa diterima apa adanya, tanpa ada merasa terkucilkan. Kelas multikultur bukanlah masalah, tapi peluang untuk membentuk karakter siswa yang toleran, inklusif, dan saling menghormati. Bapak Ibu, apa itu kelas multilevel? Kelas multilevel adalah kelas yang terdiri dari siswa dengan tingkat kemampuan belajar yang berbeda-beda. Tidak semua siswa belajar dengan cara yang sama. Dan tidak semua siswa punya kecepatan yang sama dalam memahami materi. Misalnya, ada siswa yang dapat menangkap pelajaran dengan cepat, ada siswa yang mampu mengerjakan tugas dengan mudah, ada siswa yang dapat mengerjakan pelajaran dengan lambat. Selain itu, minat dan gaya belajar siswa juga sangat bervariasi. Ada yang suka belajar lewat diskusi, ada yang lebih nyaman belajar lewat praktek, ada pula yang membutuhkan visualisasi agar mudah paham. Bapak Ibu, ini semua menuntut kita sebagai guru yang hebat untuk mampu menyesuaikan metode pembelajaran agar semua siswa bisa belajar dengan optimal. Tidak dengan memberikan semua siswa tugas yang sama dan waktu yang sama, tetapi dengan menyesuaikan cara dan kecepatan belajar mereka. Bapak Ibu, kelas multilevel adalah tantangan sekaligus peluang untuk berkreasi dalam mengajar agar setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna dan sesuai dengan kebutuhannya. Mengelola kelas multikultur dan multilevel bukan sekedar kewajiban, tapi sebuah kebutuhan yang sangat penting. Kenapa? Karena disinilah fondasi karakter keadilan dibentuk. Pertama, keberagaman budaya yang ada di kelas mengajarkan siswa untuk saling menghormati, saling menghargai perbedaan. Ini adalah bakat utama agar mereka bisa berdampingan dalam masyarakat yang beragam dan dinamis. Yang kedua, dengan mengelola kelas yang beragam kemampuan, kita memastikan tidak ada siswa yang tertinggal. Setiap anak mendapatkan perhatian dan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga potensi mereka bisa berkembang maksimal. Ketiga, mengelola keberagaman dengan baik membantu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan harmonis. Ketika siswa merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil, mereka lebih termotivasi untuk belajar dan berkontribusi aktif. Akhirnya, semua ini membentuk karakter generasi yang inklusif,
adaptif, dan memiliki rasa keadilan yang tinggi. Generasi yang siap membawa perubahan positif bagi bangsa dan dunia. Bapak Ibu, sebagai guru, menjadi adil bukan berarti memperlakukan semua siswa sama persis, tapi memberikan perhatian serta dukungan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada beberapa prinsip penting yang harus kita pegang. Pertama, perlakukan setiap siswa dengan penuh penghargaan. Hargai latar belakang budaya dan perbedaan mereka. Jangan biarkan prasangka menghalangi kita untuk melihat potensi terbaik dalam setiap anak. Bapak Ibu, berikan dukungan yang berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan dan gaya belajar siswa. Ini artinya kita harus fleksibel dan kreatif dalam merancang pembelajaran. Ciptakan ruang kelas yang aman, terbuka untuk berdialog di mana siswa merasa bebas mengekspresikan diri tanpa rasa takut dihakimi. Bapak Ibu, tegakkan aturan secara konsisten dan transparan sehingga semua siswa tahu bahwa keadilan adalah hal utama yang ada di kelas kita. Dengan prinsip-prinsip ini, kita tidak hanya mengajar, tapi juga membentuk karakter dan sikap adil dalam diri siswa. Hal ini adalah investasi jangka panjang bagi masa depan mereka dan bangsa kita. Bapak Ibu, mengelola kelas multikultur memang menantang, tapi dengan strategi tepat, keberagaman justru menjadi kekuatan besar. Kenali budaya siswa secara mendalam, lingkungan, waktu untuk memahami kebiasaan, bahasa, dan nilai-nilai yang mereka bawa dari rumah. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita bisa membangun hubungan yang lebih hangat, saling percaya. Bapak Ibu, gunakan media dan metode pembelajaran yang inklusif. Misalnya, memasukkan cerita, lagu, atau contoh yang mencerminkan keberagaman budaya siswa di kelas. Hal ini membuat siswa merasa bahwa mereka dihargai dan materi pelajaran menjadi lebih menarik dan relevan. Bapak Ibu guru, ciptakan lingkungan kelas yang ramah dan aman. Pastikan semua siswa merasa bebas mengekspresikan identitas dan pendapatnya tanpa takut didiskriminasi atau ejekan. Bapak Ibu, lingkungan seperti ini akan menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat belajar yang tinggi. Dengan strategi ini, guru bukan hanya mengajar materi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai toleransi dan penghargaan yang akan membekali siswa sepanjang hidupnya. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana mengelola kelas multilevel dengan efektif. Pertama, terapkan diferensiasi pembelajaran, yang artinya sesuaikan tugas, tantangan, dan pendekatan pembelajaran dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa. Contohnya, memberikan soal yang berbeda tingkat kesulitannya sesuai kemampuan masing-masing. Kedua, manfaatkan kelompok belajar campuran. Gabungkan antara siswa yang mampu dengan siswa yang kurang mampu. Hal ini juga menumbuhkan sikap gotong royong dan kerjasama. Ketiga, berikan pendampingan individual atau personal. Luangkan waktu khusus untuk siswa yang membutuhkan bantuan lebih agar mereka tidak merasa tertinggal. Dengan strategi ini, setiap siswa merasa diperhatikan dan dihargai, sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna dan menyenangkan bagi semuanya.
Bapak Ibu, mengelola kelas yang multikultur dan multilevel tentu tidak tanpa tantangan. Kita harus siap menghadapi beragam situasi yang memerlukan kesabaran dan kebijaksanaan. Adanya perbedaan bahasa dan budaya kadang menyebabkan kesalahpahaman komunikasi antar siswa maupun antar guru dan siswa. Hal ini bisa mempengaruhi interaksi di kelas dan proses belajar secara keseluruhan. Bapak Ibu, perbedaan kemampuan belajar yang sangat bervariasi bisa membuat guru kewalahan untuk memberikan perhatian yang cukup bagi semua siswa. Ada risiko beberapa siswa merasa kurang diperhatikan atau bahkan tertinggal. Bapak Ibu, kadang muncul stereotip atau prasangka yang bisa memicu konflik kecil dalam kelas. Guru harus bisa menjadi mediator dan pembangun jembatan agar perbedaan ini tidak menjadi sumber perpecahan. Namun juga, semua tantangan ini sebenarnya adalah peluang bagi guru untuk terus belajar dan berkembang. Sebagai guru, kita adalah pemimpin di dalam kelas. Kepemimpinan kita menentukan suasana dan kualitas pembelajaran yang sedang berlangsung. Dalam konteks ini, kelas multikultur dan multilevel, peran guru sebagai pemimpin sangat krusial. Kita harus mampu menjadi figur yang adil, bijak, dan inspiratif. Guru harus mampu membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh siswa dan orang tua, memahami kebutuhan dan latar belakang masing-masing siswa. Bapak Ibu guru harus konsisten dalam menegakkan aturan yang adil dan transparan tanpa memandang perbedaan budaya dan kemampuan. Guru harus mampu memotivasi dan memperdayakan siswa untuk berkembang sesuai potensi masing-masing. Kepemimpinan yang penuh perhatian dan empati akan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan harmonis. Bapak Ibu, tip praktis menjadi guru yang adil di kelas multikultur dan multilevel. Untuk menjadi guru yang adil dalam kelas multikultur dan multilevel, ada beberapa tips yang praktis yang bisa kita terapkan. Pertama, lakukan observasi dan kenali karakteristik masing-masing siswa. Dengan demikian, kita bisa memahami latar belakang, gaya belajar, dan kebutuhan mereka. Kita bisa merancang pendekatan yang tepat untuk kebutuhan mereka. Kedua, gunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Misalnya, perpaduan antara ceramah, diskusi, praktek, dan media visual. Sehingga siswa dapat belajar sesuai gaya dan kemampuan mereka. Ketiga, terapkan penilaian yang adil dan beragam. Jangan hanya mengandalkan tes tertulis, tapi juga penilaian portofolio, proyek, dan observasi agar semua aspek kemampuan siswa terdeteksi. Jalin komunikasi yang baik dengan siswa dan orang tua. Ini penting agar kita bisa memahami kondisi di luar sekolah yang mempengaruhi belajar siswa. Dengan ini, kita bisa lebih efektif dalam mengelola keberagaman di kelas dan menjadikan keadilan sebagai fondasi utama dalam pembelajaran. Bapak Ibu, dari paparan materi yang saya sampaikan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa mengelola kelas yang multikultur dan multilevel adalah tantangan sekaligus kesempatan berharga bagi kita sebagai guru. Kelas yang penuh keberagaman budaya dan tingkat kemampuan menuntut kita untuk menjadi guru yang adil, bijak, dan kreatif. Keadilan bukan sekedar perlakuan yang sama, tapi memberikan perhatian dan dukungan sesuai kebutuhan siswa.
Dengan prinsip dan strategi yang tepat, kita dapat menciptakan ruang belajar yang inklusif, harmonis, dan memotivasi semua siswa untuk berkembang secara optimal. Mari kita terus belajar, berinovasi, dan berkomitmen menjadi guru yang tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga mendidik dengan hati dan keadilan. Terima kasih telah mengikuti tayangan berlian ini. Jangan lupa subscribe dan sebarkan video ini jika bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.